Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga semua yang hadir, Bapak Ibu, jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengadakan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari berbagai kemaksiatan, karena kita telah berusaha untuk mengetahui batasan-batasan syariat, sehingga sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kehidupan kita tentang yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat dari amal kebaikan kita di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mendakwahkannya, memperjuangkannya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau dan bisa berjumpa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Pada kesempatan pagi hari ini makalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang-orang yang menjadi kekasihnya iblis. Ini orang-orang buruk di poin pertama. Kemudian yang kedua nanti orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana Allah bi ulumihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari, atau berkata atau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kepada iblis, kam ahibbauka min ummati, kam berapa kekasihmu dari umatku. Qala ahibbai asyratu nafarin. Maka iblis menjawab, kekasihku
dari umatmu itu ada 10 golongan. Awaluhum al-imamul jairu. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Ini menempati peringkat pertama dari orang atau golongan yang menjadi kekasihnya iblis. Mengapa pemimpin yang zalim itu sangat disenangi, disukai oleh iblis? Ya, karena dampak rusaknya dari pemimpin yang zalim itu sangat luar biasa. Mulai dari zaman dahulu, bagaimana para pemimpin zalim itu mereka tega menganiaya, kemudian membunuh keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini salah satu contoh pemimpin yang zalim. Demi agenda atau demi politiknya, kemudian membunuh keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain, dari Sayyidina Husain. Beliau dibunuh oleh pemimpin zalim pada saat itu. Ada juga ulama yang menjadi korban dari keganasan pemimpin zalim. Dari dulu sampai nanti akan tetap ada orang-orang atau pemimpin yang zalim yang sangat kejam terhadap para ulama. Maka pemimpin yang zalim itu sangat disukai sehingga menjadi kekasihnya iblis laknatullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a lidzalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi." Barang siapa mendoakan kezaliman, barang siapa mendoakan untuk orang yang zalim, man da'a lidzalimin, barang siapa berdoa untuk orang yang zalim, bil baqa'i, dengan kelanggengan. Maksudnya orang zalim didoakan agar kepemimpinannya tetap langgeng. Faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi, maka sungguh dia itu senang apabila Allah dimaksiati di buminya. Berarti mendoakan pemimpin agar tetap berkuasa, pemimpin zalim agar tetap berkuasa, itu adalah keburukan, suatu kemaksiatan. Karena dia senang apabila Allah dimaksiati di bumi ini. Wal mutakabbir, dan yang kedua dari kekasihnya iblis, orang-orang yang sangat dicintai oleh iblis adalah orang yang sombong. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan dari sebesar biji sawi. Atau tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sidik sombong tidak boleh, apalagi nyata-nyata sombong. Orang kaya sombong jelek, apalagi kalau sudah miskin sombong. Orang pinter saja sombong nggak boleh, apalagi orang bodoh kemudian sombong. Jadi penguasa sombong nggak boleh, apalagi sudah rakyat jelata sombong. Jadi ada yang lebih disenangi, orang yang tidak punya apa-apa ketika sombong itu justru lebih disukai lagi oleh iblis. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzurri fi suwarir rijal. Diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akan dihalau, akan digiring. Orang-orang yang sombong yaumal kiamati pada hari kiamat nanti amsaladzurri, seperti semut pudak. Ya, semut pudak itu semut yang kecil. Kalau orang Jawa itu semut gula gitu, cuwilik-cilik, toples bolong cuwilik mawon sangat lebet. Itu biasanya kecil dan banyak. Nanti orang-orang sombong itu akan dihalau pada hari kiamat, keadaan mereka seperti semut pudak. Fiswari rijal, dalam bentuk dalam bentuk orang laki-laki. Yakshahumudzullu min kulli makanin, mereka akan diliputi oleh kehinaan dari segala tempat. Dimanapun ya, dia itu akan mendapatkan kehinaan. Yusakuna ila sijnin fi jahannam, mereka akan digiring ke penjara di dalam neraka jahanam. Sudah masuk ke neraka jahanam masih digiring lagi ke penjaranya. Yusamma bulus, nama penjaranya adalah bulus. Yusqauna min usarati ahlin nar, mereka akan dihalau, akan diminumi, akan diberi minum maksudnya dari perasannya para penghuni neraka. Perasannya maksudnya gimana? Jadi orang-orang yang ada di neraka itu keadaan mereka itu sangat mengerikan, karena mereka berada di tempat yang luar biasa mengerikan itu, sampai kemudian tubuhnya para penghuni neraka jahanam itu penuh dengan luka, di mana luka-luka mereka itu mengeluarkan darah dan nanah, di mana darah dan nanah itu nanti akan menjadi minuman dari orang-orang yang ada di penjaranya jahanam. Ya, ini kalau dibayangkan masalah orang yang buruk mengeluarkan cairan kemudian dijadikan minuman atau itu diminumkan kepada penjara di dalam neraka jahanam. Wal ghaniyyu alladzi la yubalu min aina yaktasibul mala madza yunfiku. Dan yang ketiga dari orang-orang yang menjadi kekasihnya iblis adalah orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta dan kemana atau dalam hal apa dia menginfakkan hartanya. Orang kaya yang tidak peduli cara mendapatkan kekayaannya, maksudnya tidak peduli apakah dengan cara yang halal atau yang haram atau yang subhat. Dia tidak peduli, yang penting dapat. Setelah dapat pun dia nggak peduli bagaimana atau untuk apa dia menginfakkan atau menggunakan harta yang didapatnya, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka orang kaya yang seperti ini sangat dicintai atau menjadi kekasihnya iblis. Wal alimul ladzi saddaqal amiru ala jawrihi. Yang keempat adalah orang alim yang membenarkan pemimpin atas perbuatan menyimpangnya, atau orang alim yang membenarkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyimpang dari kebenaran.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka ia akan mendapatkan laknatnya para malaikat langit dan malaikat yang ada di bumi. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah walimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Manusia yang paling mengerikan, yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak beri kemanfaatan atas ilmunya. Maksudnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang alim ini membenarkan kecurangan, kebejatan, kezaliman para pemimpin-pemimpin, mencarikan dalil-dalil untuk membenarkan penyimpangan dari pemimpin. Nah, ini maka nanti orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan laknatnya para malaikat langit dan malaikat di bumi. Nah, tentu ini orang-orang yang sangat dicintai oleh iblis. Wattajirul khainu. Yang kelima adalah pedagang yang berkhianat. Fil mikyali au fil mizani. Maksudnya berkhianat orang yang berbuat atau pedagang yang dia curang di dalam menakar dan menimbang. Ternyata dari dulu sampai hari ini tidak henti-hentinya senantiasa ada pedagang yang curang, yang berkhianat dalam menakar ataupun menimbang. Ini kalau misalnya nimbang dari orang lain untuk dia beli, dia kurang-kurangi, dia lebihkan. Kalau kemudian dia menakar untuk orang lain, dia kurangi. Ini sampun sak kilo, yang sak mentelu, wabate. Kemudian ketika ditimbang, oh ternyata hanya 8 on. Itu biasanya kalau dengan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu zaman sekarang, itu telaten untuk menimbang ulang. Kalau bisa bapak-bapak, saya yakin enggak telaten sejimat. Soalnya pernah beberapa kali, bukan hanya beberapa kali, ibunya itu melihat apakah pedagang yang itu jujur apa enggak. Telaten, sampai itu kan punya ada timbangan kecil yang apa itu, gram-graman itu, yang digital. Itu kan tahu persis ya berapa. Beli suatu kemudian ditimbang. Loh Pak, lihat, ini cuma 8 on katanya, sekilo penuh. Nah, hanya 8 on. Makanya kalau kita nggak sampai segitunya, malah kita jaga, nggak mau suudzon, apalagi kemudian yang dagang itu tetangga. Nah, kan kalau itu nanti beli lagi jadi suudzon ya. Pedagang yang curang kan pasti batin kita gitu. Tapi karena sudah tahu sebelumnya, ya mau nggak mau akhirnya kita itu suudzon. Terus kalau biasanya ibu-ibu itu juga tega untuk ngomong. Dek wingi
lehmu nimbang tak timbang tekan rumah kurwulung ono. Itu kalau misalnya bapak-bapak ada yang kemudian tega ngomong gitu. Saya kan buat ini, tapi kalau ibu-ibu ternyata ya tega gitu. Dan bagus sebenarnya, bagus untuk mereka berhati-hati, jangan kemudian nipu atau berkhianat dalam hal timbangan atau dalam hal takaran. Karena itu dosanya termasuk dosa besar ya. Jadi umat-umat terdahulu gara-gara mereka itu mengurangi timbangan, kemudian diingatkan gak mau, akhirnya diazab oleh Allah Ta'ala. Dan itu sama sekali tidak akan menguntungkan. Jadi orang yang sukanya menipu atau berkhianat dalam hal takaran, dikiranya mereka akan untung banyak, tetapi justru itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Ketika mereka sudah kedapatan atau ketahuan mereka itu suka ngurangi timbangan, justru orang yang atau pembeli itu kemudian lari kepada pedagang yang lain yang jujur. Aku nek dihapusi paling pegel, piro-piro mbak jujur, kacek saya urang masalah, tapi nek wis dihapusi ini rasuti sesuk tuku meneh. Ya. Ibu-ibu biasanya juga begitu, paling pegel dihapusi. Jadi kalau berdagang ya yang jujur, dan itu kejujuran insya Allah akan memberikan keberkahan. Wal muhtakiru, dan orang yang menimbun atau memonopoli. Ini di sarahnya bi ayyash tariyal quta wa ma yu'inu alaihi kalahmi waqtal ghala fayuhsibuhu liyabi'ahu bi aghla min dzalika waqta istidadi hajatin nas ilaihi. Muhtakir adalah orang yang membeli bahan makanan pokok atau apa saja yang menjadi pirantinya, ya makanan pokok misalnya beras, pirantinya ya berarti seperti minyak, kemudian daging atau lauk pauk atau yang lainnya lah, istilahnya sembako. Dia membeli pada waktu murah, pada waktu murah dia membelinya, kemudian dia simpen, nanti kalau kalau sudah waktunya mahal baru kemudian dia jual dengan harga yang mahal agar dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu kalau misalnya pedagang-pedagang kecil itu nggak begitu ngaruh ya, tapi kalau misalnya sudah pedagang besar itu bisa mempermainkan harga. Misalnya hari-hari menjelang hari raya, mau puasa biasanya. Kenapa kok setiap mau puasa atau pas puasa biasanya itu cenderung harga itu naik ya, karena stoknya terbatas. Jadi pada waktu puasa itu stok terbatas. Di mana-mana toko beras tinggal sekian, kemudian pedagang ini menawarkan ini sekarang harga naik, kalau mau harga sekian tak kirim, kalau enggak mau saya kirim ke toko yang lain. Akhirnya toko yang memang tidak punya enggak punya stok ya tinggal bilang ya enggak apa-apa, waktu ini naik ya naik. Akhirnya seluruh harga itu naik. Dan yang mempermainkan ya mereka, pedagang-pedagang yang memang punya modal besar, mereka bisa menimbun, dan untuk
dijual dengan harga yang lebih mahal. Lah orang-orang yang seperti ini orang-orang yang sangat dicintai oleh iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ihtakaro to'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu." Barang siapa yang menimbun makanan sampai 40 hari, maka sungguh dia bebas dari Allah dan Allah bebas darinya. Artinya wis karmu uri posak karmu, artinya dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Manih takaro alal muslimin ta'amahum darabahullahu bil sudami wal aflasi atau wal iflasi. Barang siapa yang menimbun atas kaum muslimin makanan mereka, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan. Barang siapa yang menimbun terhadap kaum muslimin makanan mereka, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan. Jangan kemudian merasa itu membawa keberuntungan. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan kesuksesan kepada mereka. Orang yang suka menimbun menyengsarakan banyak orang, itu pasti nanti suatu ketika Allah akan membalas perbuatan mereka dengan perbuatan atau dengan azab yang pedih. Nanti di akhir kehidupannya akan mendapatkan penyakit yang membuat dia sengsara sampai ajalnya. Dan itu merupakan tanda bahwa kehidupan yang selanjutnya itu akan lebih mengerikan lagi. Jadi menimbun barang memang sengaja barang itu enggak dijual. Nah, beda kalau kemudian kulaan banyak dijual terus enggak masalah, meskipun lebih dari 40 hari karena memang enggak laku-laku. Tapi yang dinamakan menimbun itu adalah dia membeli kemudian disimpan, tidak dijual, baru dijual setelah barang itu langka. Nah, itu enggak boleh. Kemudian yang keenam, wazani pezina. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazina fa inna fi arba'un khisalin. Jauhilah oleh kalian berzina, karena sesungguhnya di dalam perzinaan itu ada 4 keadaan. Yudhibul baha'a minal wajhi. Yang pertama, zina akan bisa menghilangkan cahaya dari wajah. Ini orang yang senang zina, orang yang zina itu nanti akan dicabut cahaya wajahnya sehingga kelihatan, bukan kemudian kalau dari tampak luarnya ya nggak kusam ya. Nyatanya para pezina sing yang menjual diri itu ya masih glowing, tapi bukannya seperti itu yang dimaksud. Mungkin terus malih ora glowing ya. Kalau glowingnya wajah yang tampak itu memang dipoles, pokok bedaknya tebel, nanti tetap, cuman nanti cahaya wajah kesolehan itu akan hilang. Wa yaqta'ur rizqa, dan akan memutuskan rizki.
zina bisa memutuskan rizki, walaupun mungkin di awal-awal seakan-akan dia mendapatkan rizki. Karena misalnya ada seorang wanita yang demi harta rela menjual diri, ya awal-awalnya kelihatan dapat rizki, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan kesengsaraan. Itu adalah awal dari dia nanti mendapatkan kecelakaan. Wa yusqitur rahman, dan akan membuat Allah benci. Zina akan membuat Allah benci. Wa yastaujibul khuluda finnari, dan bisa menjadikan seseorang kekal di dalam neraka, atau mewajibkan kekekalan di dalam neraka. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian mencoba berzina sampai nanti kecanduan. Wa akilu riba, dan yang ketujuh adalah pemakan riba. Ini orang yang atau golongan yang dicintai oleh iblis, pemakan riba. Warada fil hadis inna akil riba yu'adzabu min hinin yamutu ila yaumil qiyamah bisibahati fi bahri ahmara mithlud dami. Sesungguhnya pemakan riba dia akan diazab dari semenjak dia itu mati sampai hari kiamat. Pemakan riba akan diazab oleh Allah dari semenjak dia mati sampai hari kiamat. Bisibahati fi bahrin ahmara mithlidam, yaitu dengan dilangek nih apa? Disuruh berenang di lautan merah atau di lautan darah. Wa innahu yulqamu al-hijarata, kemudian mulutnya akan disumpel ini, dimasuki batu, ya. Mulutnya akan dimasuki batu atau disumpel dengan batu. Kullama ulqima hajara ashababihi thumma ada faghiran. Ketika mulutnya disumpel tadi, kemudian dia akan disuruh berenang ke lautan darah, kemudian dia akan kembali dalam keadaan megap-megap. Wes kon langi di lautan darah saat durunge disumpeli dengan batu. Renang itu kan posisi biasa saja kan kesel ya. Nah ini renang posisinya mulutnya disumpel dengan batu, renangnya pun di lautan darah, terus dilangek nih, rono. Nanti setelah kesel balik megap-megap. Fayulqimu akhara, kemudian setelah kembali megap-megap ditambahkan sumpelannya lagi. Di wahakadha ilal ba'ti, sedemikian kejadiannya itu sampai nanti hari berbangkit. Jadi orang yang memakan riba itu dari semenjak dia meninggal itu sudah mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Wa qala Qatadah anna akilan riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan.
Dan Qatadah berkata, sesungguhnya para pemakan riba itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Jadi itu tadi yang hukuman atau siksaan tadi sebelum hari berbangkit. Nanti pada waktu berbangkit dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Wal bakhilu alladzi la yubali min aina yajma'ul mala. Kemudian yang ke-8 yaitu orang yang bakhil. Orang yang bakhil yang tidak peduli bagaimana cara dia mengumpulkan hartanya. Sudah cara mengumpulkan hartanya dia nggak peduli dengan cara apa, cara haram atau halal. Kemudian setelah harta didapat, dipegang erat-erat, diceleketem, tidak mau memberikan atau menggunakan untuk kebaikan. Jadi orang bakhil itu kalau tidak dilatih akan semakin bakhil, dan kebakhilannya itu kadang sampai dirinya sendiri pun bersifat bakhil. Orang bakhil itu tidak hanya pada orang lain, sampai kepada dirinya itu juga bakhil. Ada orang kaya yang kemudian punya aset, kalau sekarang bisa sampai miliaran ya. Jadi orang kaya yang punya aset berupa tanah miliaran tapi rela hidup dalam kesusahan, makan itu enggak ya kayak orang miskin, maksud saya gitu. Kayak orang miskin. Wong sugih kok mangane trimo lawuh jangan wayu tahu tempe kan, kelas-kelasnya padahal asetnya miliaran. Itu orang bakhil itu bisa jadi sampai kepada dirinya pun bakhil gitu. Apalagi kepada orang lain. Maka harus dilatih. Kemungkinan maksud saya dalam diri kita itu juga ada kebakhilan yang itu harus kita kikis, kita latih sedikit demi sedikit. Harus kita kikis sedikit demi sedikit agar kebakhilan itu bisa hilang dari kita. Walaupun tidak hilang semuanya, tapi dengan kita mengikisnya nanti kebakhilan itu akan rodok kacek lah, bisa begitu. Yaitu dengan kita mengeluarkan yang wajib-wajib. Karena orang bakhil dalam hal yang wajib pun juga tidak mau mengeluarkan. Misalnya untuk zakat, nah itu kan wajib. Kemudian nanti yang sunnah, kemudian baru untuk keperwiraan dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talafa malun fi barin wala bahrin illa biman'iz zakati. Rasulullah bersabda, tidak akan rusak harta itu di daratan dan tidak pula di lautan kecuali dengan mencegah zakat. Artinya harta akan dijaga oleh Allah Ta'ala ketika dia mau mengeluarkan zakatnya. Justru ketika harta itu tidak dizakati, justru potensi kerusakannya besar. Dari hadis ini kan bisa dipahami seperti itu. Jadi harta tidak akan rusak kecuali kalau dia menahan zakatnya. Wa syaribul khamra al-mudminu 'alaiha. Kemudian yang ke-10 mana ini? Tadi ada yang lewat berarti. Adalah orang yang meminum khamr yang sudah
nyandu deh. Bukan hanya minum khamar tapi memang pemabuk berat nih. Wasyaribul khamar al mudmin, yang sudah, istilah Jawa itu yang sudah nyekek ini. Nah, ini sangat dicintai oleh iblis, peminum khamar yang sudah kecanduan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi. Barang siapa yang meminum khamr maka akan keluar cahaya keimanan dari dalam dirinya. Jadi orang yang meminum khamr, cahaya imannya akan keluar. Ya seperti orang nggak punya iman, tetapi bukan berarti kita boleh mengatakan kalau orang yang minum khamr itu kemudian sudah tidak beriman. Ulang wingi mati, wingi pas ngombe, baru ngombe overdosis mati, berarti dia kafir, bukan berarti rasa disolati. Kalau memang nggak mau menyolati nggak masalah, tapi jangan bilang kemudian dia kafir, jangan bilang dia kafir. Meskipun nanti ada orang yang mati gara-gara minum khamr, karena khamrnya dioplos kalih pertus misalnya, atau khamr dicampur kalih obat nyamuk, kan pernah ada, ya. Kita nggak bilang dia kemudian mati kafir, karena adanya hadis orang yang minum khamr imannya telah keluar, berarti imannya keluar berarti kafir, bukan begitu. Ya kalau kita nggak mau ya nggak mau saja. Tapi jangan bilang kemudian dia kafir, nggak perlu disolati. Kalau misalnya untuk membuat jera yang lain biar nggak minum khamr, ya ada yang nyolati berapa gitu, apa 2 apa 3 cukup lah. Mbah Mutin karo keluargane. Urane sing gelem rukun dhek memang tukang mabuk, belalah waktu mabuk, alim mabuk dicampur pertos bablas, wes nyolati ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kita nggak mau menyolati, yang penting ada yang menyolati. Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang penting kan ada yang nyolati gitu kan. Bu itu 2 orang atau 3 orang, misalnya Mbak Mutin nanti yang nyolati karo keluarganya, adik karo misalnya ibune, soalnya bapak habis meninggal misalnya. Sah-sah saja. Itu yang menjadi kekasihnya iblis laknatullah. Kemudian thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis fakam a'dauka min ummati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada iblis, kemudian berapa musuhmu dari umatku ini? Maka iblis menjawab, Aishruna nafaron, musuhku dari kalangan umatmu itu ada 20 orang atau 20 golongan. Awaluhum anta ya Muhammad, yang pertama kamu, langsung tunjuk yang menjadi musuhku kamu. Yang pertama, fa inni ubghiduka, karena sesungguhnya aku sangat benci kepadamu. Ay wa abghadu ahla baitika, dan aku sangat benci terhadap ahli baitmu, yaitu keluargamu, maksudnya gitu.
Jadi orang yang paling dibenci oleh iblis adalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Wal alimul amilu bil ilmi. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Paling dibenci juga oleh iblis. Wa hamilul Quran, para penghafal Quran, sangat dibenci oleh iblis. Wa hamilul Quran idza amila bima fihi, yaitu para penghafal Quran yang dia mengamalkan isi Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamalatul Quran urafa'a ahlil jannah yaumal qiyamah wasyuhada'u quwwatu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah. Para penghafal Quran itu nanti akan dikenali orang-orang yang terkenal. Kalau sekarang ya orang-orang yang terkenal apa namanya? Orang yang terkenal apa namanya? Nah, populer. Orang-orang yang populer ya kayak artis lah gitu. Jadi setiap orang itu kayak kenal gitu kan. Orang-orang yang dikenal pada hari kiamat atau di surga nanti. Mereka adalah orang-orang yang dikenal di surga pada hari kiamat nanti. Wasyuhada'u quwwatu ahlil jannah, dan para syuhada akan menjadi pemimpin atau orang yang menunjukkan, pemimpin yang menunjukkan di surga nanti. Dan para nabi sadatu ahlil jannah, menjadi para nabi adalah sayyidnya, para pemimpin, para penghulu di surga nanti. Ini orang-orang yang utama, para penghafal Quran, orang-orang yang mati syahid, dan para nabi. Maka para penghafal Quran ini orang yang sangat dibenci oleh iblis hari ini. Kendala atau apa nih namanya, penghalang untuk mereka itu sangat luar biasa. Kebanyakan dari hari ini yang menghalangi mereka untuk bisa menghafal Quran di zaman canggih seperti ini, di mana-mana pondok itu paling besar kasusnya yaitu HP. Atau istilah sekarang setan gepeng. Itu membuat para penghafal Quran itu ya karena mereka mungkin merasa penat seharian menghafal, sehingga kalau sudah dikasih HP pada waktunya di TKI kayak enggak dengar. Meskipun ya kita kadang seperti itu juga. Pas lagi baca WA di TKI, kalau misalnya jauh itu diceluk sudah nggak dengar. Nanti kalau misalnya digiyetak baru sadar, dicelak-celuk dari tadi nggak dengar, HP-nan terus. Nah, ini ternyata siapapun ya, termasuk penghafal Quran ini, kalau sudah megang HP itu, kemudian yang jadi itu biasanya game. Dan itu nggak hanya santri ya, semuanya. Tapi termasuk para penghafal Quran ternyata juga kena gitu loh, dengan ini, dengan setan gepeng, sangat mempengaruhi mereka. Maka ini menjadi tantangan yang tersendiri, bagaimana memisahkan para penghafal Quran ini agar tidak kena candu dari game. Di mana-mana pondok ada yang seperti itu. Tidak semuanya, cuman termasuk banyak ya, kasusnya di berbagai pondok itu ada.
Kasus yang orang itu kalau sudah ngegame kayak lupa waktu, itu sudah dibatasi padahal. Kalau misalnya pas hari libur nanti diberikan, tapi jangan dibuat ngegame. Ini dibuat untuk ya, tapi namanya anak itu tetap nanti dibuat game juga. Bahkan ada yang miris, ada ustadz itu yang seneng ngegame juga, wis ustadz tapi seneng ngegame. Nah, ini insya Allah kalau di Ar-Rayyan nggak ada. Di Ar-Rayyan semuanya sudah di setting, sering dijagong maksudnya bahwa game itu nggak bagus, sehingga insya Allah nggak ada kalau dari ustadznya. Kemudian baru ini kalau santri diupayakan konangan ngegame nanti. Tapi ya terus sampai hari ini masih ada 1-2 yang kemudian konangan. Nah kalau konangan itu nanti disuruh untuk ceramah. Ya bukan ceramah, apa ini? Kalau ceramah itu kan lama, kalau sebentar namanya kultum ya. Jadi kalau ada santri konangan ngegame nanti disuruh kultum bab keuntungan dan kerugian ngegame. Sampai hari ini nggak ada yang kemudian ketika mereka ceramah untungnya ngegame itu begini, ini nggak ada. Mereka ketika ceramah ya mesti game itu merugikan karena lupa waktu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini para penghafal Al-Quran di mana saja ini tidak terjangkiti penyakit suka ngegame. Ini kita namakan penyakit ya, karena bisa nular. Ini penyakit dan bisa nular. Sampai tabun. Oke. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Karena ini masih sangat banyak sekali, baru 3 yang kita bahas, yaitu musuhnya iblis itu Nabi Muhammad, kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan para penghafal Quran. Nah, mudah-mudahan kita salah satu dari 2 ini. Kalau enggak alim ya penghafal Quran. Nek mboten ya nanti berarti di grup belakangnya, dereng masuk grup sing niki. Ya sakit monggo lah kalau panjenengan sami kemudian berinteraksi dengan Al-Quran untuk kemudian sedikit demi sedikit belajar menghafal Quran. Boten ketang sehari seayat, insya Allah nanti akan membuat hidup kita semakin indah. Nek boten percatus jenengan coba, ada satu kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita itu bisa menghafal Quran 1 hari 1 ayat. Boten sah keng ngajeng, keng wingking, karena kalau dari depan itu ayatnya lebih panjang, tapi kalau misalnya dari belakangan ayatnya lebih pendek. Ayatnya lebih pendek, sehingga kalau 1 hari 1 ayat itu insya Allah lebih mudah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.